Kelihatannya semua pada belum jawab ini. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Nah, gini kan kompak ya, artinya ada salam ini walaupun speakernya dihidupkan ya. Oke, sebelum perkuliahan ini kita mulai ya, kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Kita berdoa, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Aliniyah wal ijabah Al-Fatihah. Oke, sebelumnya ini ya, saya mau review hasil tugas ya, hasil tugas. Saya mereview beberapa, saya belum memberikan nilai, tapi saya secara ini sudah saya lihat ya, beberapa sudah saya lihat. Ternyata ada kekurang tepatan ya, kekurang tepatan dalam hal ini mungkin perlu saya luruskan ya. Perlu saya luruskan supaya nanti tidak terulang lagi. Nah, ini saya coba share screen ya. Tapi pada prinsipnya sudah oke ya, sudah oke. Beberapa, kenapa saya bilang oke? Yang pertama, neraca saldo balance ya. Yang saya lihat beberapa ini kelas AA maupun AB saya ambil sebagian dulu karena waktunya nggak cukup. Ini tetap saya kerjakan untuk ngoreksi ya. Jadi dari neraca saldo balance itu sedikit ayem ya, sedikit ayem dalam hal ini proses itu sudah betul ya. Nah sekarang ada kekurang tepatan itu terkait dengan penjurnalan otomatis ya. Dalam hal ini dari sisi sifat dasar jurnal itu sudah betul antara debit dengan kredit ya. Dengan debit kredit sudah balance, kemudian saudara posting ke buku besar balance ya. Buat neraca saldo juga sudah balance. Itu sedikit ayem ya. Begitu saya lihat ya, begitu saya lihat secara jeli satu persatu, ini ada beberapa yang kurang tepat ya. Yang pertama coba kita lihat ya, di soal yang saya berikan itu memang soalnya sederhana ya. Sederhana dalam hal ini hanya beberapa pesanan ya, dan itu nggak terlalu banyak ya, karena memang tujuannya untuk latihan. Nanti saya kasih yang soal yang lebih kompleks lagi ya. Tapi ini untuk latihan sudah oke ya. Yang pertama dari soal yang tugas tersebut ya, dari jurnal penjualan ternyata tidak ada karena memang hanya satu pesanan, yaitu pesanannya secara tunai ya, sehingga di jurnal penjualan tidak ada transaksi ya. Jurnal pembelian juga sama, tidak ada transaksi, artinya perusahaan tidak membeli barang apapun secara kredit ya. Membeli bahan penolongnya tunai ya, kemudian ada beberapa yang memang nggak membeli peralatan, tidak membeli ini secara kredit, sehingga di jurnal pembelian tidak ada transaksi. Ini sudah yang saya lihat beberapa itu sudah benar ya, tidak ada transaksi. Yang berikutnya, nah ini saya mau lihat satu persatu ya. Tanggal 2 itu kan ada penerimaan kas dari Ananda Snack ya. Jadi mungkin sambil saudara buka tugas yang saudara kerjakan sendiri, nanti kita diskusi, saudara review mungkin ada yang belum paham, silahkan langsung kita diskusikan. Tidak usah menunggu saya selesai, langsung aja per jurnal kalau memang itu ada yang mengganjal atau ada yang kurang setuju, silakan aja langsung berkomentar ya. Nah, di sini tanggal 2 ada pesanan, kita menerima pesanan ya, perusahaan menerima pesanan yang mana pemesan ngasih uang muka ya, otomatis debitnya kas sudah benar, kreditnya adalah boleh kalau saya baca ada pakai uang muka pesanan, boleh ya, pakai uang muka pesanan atau penjualan diterima di muka, boleh ya. Atau pakai ada yang mengatakan utang pesanan, boleh ya. Jadi
asal konsisten ya, asal konsisten. Saya melihat ada satu atau dua yang menjawab. Pertama, dia pakai uang muka pesanan, ya. Kemudian saat penyerahan barang, uang muka pesanan berkurang. Namun saya lihat kok di jurnal umum muncul lagi itu tidak pakai nama uang muka, tetapi piutang penjualan. Nah, kan selenco ini. Dan saya cross check lagi ke buku besar, itu tidak diposting, sehingga neraca saldonya tidak muncul, ya. Padahal uang muka itu kan bukan piutang ya. Perusahaan terima uang lebih dulu, ya. Pesanannya belum diberikan. Berarti kan perusahaan punya kewajiban, punya utang. Kewajibannya apa? Kewajibannya memberikan apa yang diminta oleh pemesan. Nah, berarti penjualan diterima di muka atau uang muka pesanan atau utang pesanan, dikasih nom pesanan apa juga boleh, ya. Ini masuk kelompok utang. Jadi boleh, yang penting akunnya itu konsisten, ya. Awalnya pakai penjualan diterima di muka, nanti begitu ada akun tersebut ya pakai sama penjualan diterima di muka. Supaya apa? Nanti begitu ada bertambah berkurang itu sama akunnya. Kalau saudara kasih akun yang berbeda, otomatis nanti masuk di buku besar, buku besarnya berbeda gitu, ya. Ini koreksi yang pertama. Jadi boleh-boleh saja ada yang pakai utang uang muka atau utang pesanan, atau pakai pendapatan diterima di muka juga boleh, ya. Penjualan diterima di muka juga boleh. Mana yang tepat, Bu? Semuanya boleh kok itu, ya. Tidak ada tepat dan sebagainya. Yang penting itu masuk kelompok utang, gitu. Itu yang koreksi pertama. Kemudian yang berikutnya, di zona penerimaan kas ada perusahaan pinjam uang di bank. Ini mayoritas sudah betul. Jadi perusahaan nerima uang ya atau utang ke bank 20 juta dikenakan administrasi. Jadi debitnya kas 19.900.000, ada biaya administrasi bank juga didebit sebesar 100.000, kreditnya adalah utang bank sebesar 20 juta. Ya, ini sudah mayoritas sudah benar, ya. Kemudian yang berikutnya, ya ini penyerahan pesanan. Nah, penyerahan pesanan beberapa saya lihat itu yang jenengan masukkan ke dalam zona penerimaan kas itu hanya debitnya kas, kreditnya, debitnya ada dua, kas sama penjualan diterima di muka. Karena saya tadi pakai akun penjualan diterima di muka. Kalau saudara pakai uang muka pesanan, ya di sini pakai akun uang muka pesanan atau pakai utang pesanan. Karena pada tanggal 11 ini perusahaan sudah menyerahkan pesanan, berarti harus diakui sebagai penjualan. Nah, ini kan satu transaksi. Kalau satu transaksi, saran saya ya harus dimasukkan dalam satu jurnal. Ya, kan di sini ada kolom serba-serbi. Kalau memang ini kan ada dua jurnal ya. Jurnal yang pertama mencatat adanya penjualan, berarti debitnya kas, kemudian debitnya lagi uang muka pesanan atau penjualan diterima di muka, atau utang pesanan, kreditnya adalah penjualan. Ini beberapa sudah benar ya. Namun yang HPP ini saya lihat masuk di jurnal umum. Sementara saya betulkan tidak apa-apa, karena itu satu bukti transaksi ya. Jadi lebih baik dimasukkan dalam satu rangkaian ya, tidak terpisah. Ya, berarti jurnalnya debitnya ada dua, ada tiga berarti ya, kas, kemudian penjualan diterima di muka, sama HPP, harga pokok penjualan. Nah, kreditnya ada dua, yang pertama yaitu yang pertama penjualan, yang kedua ya persediaan barang jadi. Nah, ini persediaan barang jadi di garis lurus dengan HPP boleh atau dimasukkan ke sini. Jadi memang dua baris ini merupakan satu transaksi. Ini yang koreksi yang kedua ya. Jadi paling tepat dimasukkan dalam satu jurnal. Itu. Kalau digabung itu ya debitnya ada 3, kreditnya ada 2. Besaran angkanya juga tolong hati-hati ya, yang mencatat adanya penjualan itu sebesar harga jual. Harga jualnya itu kan 10
10 kilo nastar original ya 110.000, ada sekian, kemudian ada yang pakai apa itu ya total 2.700.000. Yang HPP ini kita lihat dari harga pokok produksi atau persediaan barang jadi dari transaksi sebelumnya. Oke. Ini yang koreksi kedua. Koreksi ketiga ya, koreksi ketiga tanggal 15 November ada pelunasan piutang, ini hampir keseluruhan sudah benar ya, hampir keseluruhan sudah benar, tidak ada masalah. Ini yang zona penerimaan kas. Zona pengeluaran kas ya, zona pengeluaran kas. Yang pertama tanggal 1 November sudah mayoritas sudah benar ya. Sudah saya sarankan pakai pendekatan aset, jadi sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Kemudian nah ini koreksi ketiga, membeli bahan penolong ya, membeli bahan penolong baik tanggal 4, 5, 6 ya. Ini kalau kita membeli, baru membeli, ya berarti akunnya pakai persediaan bahan penolong. Ya, saya masih melihat ada akun pembelian bahan penolong. Karena di sini persediaan itu memakai metode perpetual, jadi tidak mengenal akun pembelian. Akun pembelian itu hanya khusus untuk mencatat persediaan kalau pakai metode periodik atau fisik. Ya, jadi kalau di sini perusahaan manufaktur pakai metode perpetual, ya itu tidak mengenal akun pembelian. Ya, jadi akunnya apa? Ya persediaan bahan penolong, bukan pembelian bahan penolong. Nah ini koreksi ketiga. Ini ada beberapa yang memakai pembelian bahan penolong, jadi kurang tepat. Ya. Kemudian yang berikutnya tanggal 8, membayar upah tenaga kerja langsung. Mayoritas sudah oke, sudah benar, PBDB, PTKL, kreditnya kas. Kemudian bayar listrik, ya, bayar listrik dibebankan ke produksi, ini sebetulnya biasanya masuk ke penyesuaian ya, sudah saya include-kan di sini. BOP sesungguhnya kreditnya kas. Oke, sudah benar, Privo apalagi, ini mayoritas betul semua. Jadi debit kredit sama. Kemudian zona pemakaian bahan baku, hanya ada satu transaksi ya pemakaian bahan baku, jadi PBDB, BBB, kreditnya persediaan bahan baku. Mayoritas sudah benar. Nah, sekarang yang jurnal umum. Yang jurnal umum ada beberapa transaksi, yang pertama tanggal 1 November, ada penanaman modal, berarti tanah, gedung, modalnya kan ada Tuan Virus dan Nona Syamas ya di sini ya. Nona Syamas ini mayoritas sudah betul. Kemudian yang tanggal 7 juga sudah alhamdulillah sudah mayoritas sudah betul pemakaian bahan penolong, tidak ada masalah ya. Kemudian begitu juga tanggal 7 ini ya, tanggal 7 pemakaian bahan penolong semua ini beberapa sudah betul ya, mayoritas sudah betul. Kemudian yang berikutnya tanggal 11 pembebanan BOP. Nah, ini juga sudah betul ya. Ini cirinya. BOP dibebankan kita catat saat pesanan itu selesai ya, pesanan selesai. Jadi kita pakai PBDP BOP, kreditnya BOP dibebankan. Nah, diestimasi oleh perusahaan itu tarifnya adalah 100% dari BTKL. Nah, dari mana Bu 100%? Nah, ini perkiraan perusahaan ya. Ya, kemudian tanggal 9 sudah jadi ditransfer ke gudang barang jadi sehingga debitnya persediaan barang jadi ini angkanya menunggu yang dari PBDB BBB, lihat pemakaian bahan bakunya ya, ini pemakaian bahan bakunya 222.000, kemudian BTKL, lihat di pengeluaran kas, BTKL-nya adalah 1 juta, ya. Kemudian BOP dibebankan yang transaksi atas 1 juta, sehingga total ada 2.222.000 rupiah. Ya. Kemudian ada transaksi ini biasanya penyesuaian ya, sudah saya include-kan di sini. Jadi ada menyesuaikan peralatan ya, ini mayoritas juga betul. Ini beberapa kan saya minta ada 3 angka NIM di belakang ya. Ini kalau real soalnya begini, kalau tidak terkait dengan NIM. Jadi BOP sesungguhnya biaya penyusutan bagian administrasi, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan.
Kemudian yang berikutnya mengakui adanya sewa di bulan November karena hanya 1 bulan, sewanya 1.200.000 untuk 1 tahun, berarti 1 bulan hanya 100. Kebetulan itu sewanya kendaraan, berarti kendaraan tanggung jawab bagian pemasaran, sehingga zonanya tetap biaya sewa bagian pemasaran, kreditnya sewa dibayar di muka. Ya, itu mungkin ada beberapa koreksi. Kemudian dari jurnal-jurnal ini diposting ke buku besar, ya. Untuk buku besar saya tidak ada koreksian sampai ini, cuma ya memang ada beberapa jurnal, ada dari kalian semua itu ada yang nggak masuk ke buku besar, akhirnya neraca saldo itu balance gitu. Padahal ada double jurnal, ya, double jurnal, satu sudah dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, tapi diulangi lagi di jurnal umum, ya. Tapi begitu posting saya lihat tidak muncul di posting, ya. Kalau itu muncul pasti sudah akan terlihat kesalahannya di situ, ya. Ini setelah diposting, saya kira untuk cara posting antara perusahaan jasa, dagang, manufaktur sudah tidak ada perbedaan, ya. Saya lihat juga caranya sudah oke, ya, tidak ada masalah. Cuma ref-nya ini beberapa dikosongi, ya. Ref itu tandanya kita mengambil, ini kan pakai jurnal khusus ya, jurnal khusus kita ambil kalau ada kolomnya, ada akun jelas, kita ambil totalnya aja. Jadi kita posting di akhir periode, itu enaknya kalau pakai jurnal khusus. Jadi ref itu saudara ambil dari angka ini tuh dari mana? Oh, ada apakah jurnal penjualan, jurnal pembelian, atau jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pemakaian bahan baku, atau jurnal umum. Itu harus dimasukkan ke dalam ref-nya. Kalau urean, ini adalah keterangan untuk memperjelas angka ini dari mana gitu. Misal ini kok macam-macam ya, kalau macam-macam enggak, urean nggak usah dikasih, tidak apa-apa. Bukan urean ini dikasih jurnal penerimaan kas, bukan ya. Jurnal penerimaan kas maksudnya itu di kolom ref, artinya reference. Angka ini diambil dari mana, itu referensinya. Setelah buku jurnal buku besar ini kita buat semua, tidak ada yang terlewat. Ini kuncinya hanya ketelitian dan kesabaran kalau posting ke buku besar ya. Sehingga kita buat neraca saldo. Nah, alhamdulillah ini neraca saldo juga sudah balance ya. Nah, ini neraca saldonya. Ada beberapa koreksian. Tolong diurutkan seperti kalau kita ingin menyusun neraca ya. Jadi tolong usahakan aset dulu ya, aset pun aset lancar dulu, baru aset tetap ya, kemudian utang, baru modal, kemudian baru ke penjualan ya, penjualan, HPP, BOP, biaya-biaya. Nah, jadi tolong usahakan urut ya, urut seperti itu supaya Pak kita yang sudah familiar dengan neraca saldo enak membacanya, tidak loncat-loncat. Nah, kalau misal ada yang nol ini barang persediaan barang jadi sudah nol Bu, karena memang kalau makanan kalau makanan biasanya kita nggak ada persediaan stok yang banyak ya, karena kaitannya dengan expired ya. Jadi boleh dihapus ya yang kosong ya. Jadi yang dinampakkan di sini adalah yang memang ada angkanya. Ini mungkin review tentang tugas. Jadi ada beberapa koreksian ya, ada beberapa koreksian. Monggo yang mau tanya atau komentar yang terkait dengan tugasnya. Saya review beberapa itu koreksiannya hanya itu ya, jadi kurang sedikit saja memoles, saudara sudah paham itu. Oke, ada pertanyaan monggo. Monggo Mbak Wahyu, gimana? Jadi yang jurnal umum Bu Aida nyebut tanggalnya salah. Oh iya, maaf. Tanggal berapa Nok yang salah Nok? Saya kadang tanggal nggak begitu ini. Yang mana Nok? Tanggal 8, tapi Bu Aida nyebutnya tanggal 11, bulan 11 gitu. Oh, yang mana ini? Yang PPDP BOP. Oh, maaf ya. Tanggal 8 November ya. Ya, ini format laptop ya, format di bulannya nanti saya rubah ya. Bulannya di depan. Oke, tapi tulisannya betul, Bu Aida ngucapnya ya salah ya. Ya, makasih Nak. Oke. Ya, ada yang tanya monggo terkait dengan tugasnya, sudah tahu salahnya di mana, sudah betul semua. Kalau saya yakin sih beberapa betul ya.
Cuma kurang tepat sedikit itu enggak saya salahkan, saya maaful lah ya, saya maafkan. Tetap yang tadi jurnal dipisah itu juga yang penting jurnalnya sama, kemudian double itu hanya saya coret gitu ya. Biar nanti ini kalau coret sulit ya, kalau di paling saya komentari nanti di komentar itu saya kasih jurnal untuk penerimaan kas saat penyerahan itu double gitu ya. Dan anehnya di posting nggak muncul. Kalau muncul nanti akan kelihatan ya, akan kelihatan penjualannya besar, padahal penjualannya ditransaksikan cuma 1 gitu ya. Ada yang tanya, monggo? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti di soal ini kalau kita masukkan penyesuaian itu beberapa sudah masuk ya di jurnal ya, sudah masuk. Berarti tugas kita di akhir periode ya, tugas kita di akhir periode mungkin saudara bisa download latihan itu ya. Yang di LMS itu kan ada, saya kasih judul latihan atau apa ya yang penyesuaian itu. Nah, di neraca saldo ini kita kan topik hari ini kan membuat laporan keuangan. Selama di sini masih ada BOP sesungguhnya sama BOP dibebankan, ini kita tidak bisa membuat laporan keuangan karena laporan keuangan hanya mengenal 1 BOP ya. Sehingga mau tidak mau ini harus kita sesuaikan ya. Menyesuaikannya bagaimana ini? Menyesuaikan harga pokok penjualan dengan menutup BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Nah, saudara lihat di sini, BOP sesungguhnya kita saldonya ada di debit, BOP dibebankan, saldonya ada di kredit. Nah, kita masukkan ke jurnal umum ya, ini jurnal penyesuaian. Oke, penyesuaian ya. Jadi tanggal 30 November 2019 menutup menutup BOP sesungguhnya ya, menutup BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya tadi di debit, berarti kita tutup di sebelah kredit. Maaf. BOP sesungguhnya. Kemudian BOP dibebankan, kita lihat saldonya ada di mana? Ada di kredit, berarti kita tutup di sebelah debit. BOP dibebankan. Angkanya persis saja kita masukkan ke sini ya, BOP dibebankan 1 juta, BOP sesungguhnya itu ada 1.140 ya. Kita lihat di sini antara debit dengan kredit. Nah, kan berbeda. Selisihnya ada di mana di sini ya? Berarti selisihnya kita taruh supaya debit dengan kredit ada di mana? Supaya balance. Berarti kita taruh mana ini? Selisihnya debit. Oke, selisih ya, selisih BOP. Sebesar berapa selisihnya? Ya kita kurangkan aja ya. Kita kurangkan, ketemu 140 ya. Setelah ini berarti kita menutup selisih BOP, mengenolkan selisih BOP. Selisih BOP-nya kan di debit. Tidak harus di debit ya, tergantung BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Berarti dalam hal ini bisa kita lihat bahwa BOP yang kita taksir tadi terlalu kecil ya, tapi kecilnya nggak terlalu signifikan, tepatnya hanya 140 ya. Sehingga di sini jadi taksirannya hampir tepat ya. Itu menunjukkan taksiran atau estimasi untuk BOP dibebankan itu hampir tepat ya. Langkah selanjutnya ya, ini kan belum ke HPP ya, belum ke harga pokok penjualan. Berarti langkah selanjutnya kita menutup selisih. Selisih ini di debit, berarti kita tutup di sebelah kredit. Nah, selisih BOP. Ya, sebesar berapa? Angkanya persis saja yang ada di selisih BOP ya. Debitnya apa? Selisih BOP pasti mempengaruhi harga pokok penjualan. Nah, ini ya, sebesar berapa? Angkanya ikut yang ada di selisih. Nah, jadi akan terlihat gini ya. Nah, ini sudah kita penyesuaiannya hanya seperti ini. Berarti ini kalau kita posting ke buku besar ya, coba kita masuk ke BOP dibebankan sama BOP sesungguhnya. Nah, ini saya tambah garis. Oke.
Ya, tanggal 30 November ya. Nah, November 2019 dari jurnal umum dikasih keterangan jurnal penyesuaian. Nah, boleh ya, kan dari jurnal umum ya. Nah, BOP sesungguhnya di mana? Di jurnalnya sebelah kredit kita taruh di sini. Nah, saldonya berapa? Saldo atas karena debit dengan kredit berlawanan kita kurangi. Jadi saldo BOP sesungguhnya sudah 0. Ya, begitu yang dibebankan ya, tanggal 30 November 2019 dari jurnal penyesuaian ya, kemudian dari jurnal umum kan di debit ya, BOP dibebankannya tadi. Nah, ini nah, saldonya berapa? Kredit dengan debit berlawanan, maka kita saldonya menjadi 0. Oke. Kemudian muncul akun baru yaitu selisih. Kita coba buat ya, akun baru selisih. Yeah. Nah, muncul akun baru yaitu selisih BOP. Nah, tanggal 30 dari jurnal penyesuaian ya, JU, selisihnya tadi ada di debit ya 140.000, saldonya juga 140.000. Kemudian tanggal 30 November lagi 2019, ini juga 30 November 2019, dari jurnal penyesuaian lagi, dari JU lagi, kreditnya kita masukkan ke sini ya, ada di kredit ya, selisih BOP, debit dengan kredit akan mengurangi, jadi saldonya sudah 0. Ya, muncul akun baru, bukan akun baru ya, jadi yang tidak 0 adalah harga pokok penjualan. Nah, di sini 30 November 2019. 30 November 2019 dari jurnal penyesuaian dari JU ya. HPP-nya ada di mana? Kita ikut yang ada di jurnal. Oh, HPP-nya ada di debit. Nah, masukkan ke sini. Debit dengan debit maka bertambah. Jadi kalau kita taksirannya kurang, otomatis nanti selisih itu akan menambah harga pokok penjualan. Ini ya. Nah, kenapa sih Bu harus dibebankan? Karena kalau kita menunggu pesanan jadi di akhir periode, nunggu yang sesungguhnya, kita nggak bisa ngitung-ngitung gitu ya. Kalau ini kan enggak, sudah mendekati taksirannya sudah mendekati kenyataan hanya 140.000 ya, dibanding dengan 2 juta itu kan nggak terlalu signifikan. Oke, dari sini akan muncul neraca saldo. Ini saya buat copy ya. Ada neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian menjadi BOP dibebankan sama sesungguhnya tadi sudah 0 semua. Nah, ini kalau setelah penyesuaian logikanya tidak ada. Nah, cuma HPP-nya, harga pokok penjualannya di sini tadi bertambah. Nah, ini, ya. Jadi kalau di jumlah harusnya sama lagi gitu ya. Ini menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, itu mungkin sedikit tentang menutup BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan, langkahnya seperti itu. Ada pertanyaan, monggo? Ada yang nanya? Selisih BOP tadi dapatnya dari mana, Bu? Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, selisih BOP dapatnya dari mana? Nah, ini BOP dibebankan sama BOP sesungguhnya itu dinolkan, ditutup. Nah, jadi tadi ini kan menyesuaikan harga pokok penjualan dengan menutup BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Coba saudara lihat neraca saldonya. BOP sesungguhnya saldonya ada di debit. Ditutup kan dinolkan ya. Berarti kalau BOP sesungguhnya dinolkan, maka kita buat zona penyesuaian di sini, BOP sesungguhnya ditaruh di kredit.
supaya nanti diposting ke buku besar BOP sesungguhnya sudah 0. BOP dibebankan, ada di kredit, berarti supaya 0 kita taruh di debit. Gini kan. Nah, sekarang, nah ini kan antara ini coba saya sembunyikan dulu. Kan semula begini ya. Semula kan begini, ya kan? Berarti antara BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya kan nggak sama. Apa yang kita taksir, yang kita estimasi dengan yang sesungguhnya itu berbeda. Logikanya memang berbeda. Kita prediksi tepat 100% itu agak sulit, namanya manusia, ya. Nah, sekarang berarti ada selisih. Selisihnya kita taruh di mana, Bu? Selisih kita lihat antara jumlah debit dengan kredit, ya. Jumlah debit dengan kredit ini kan lebih banyak kredit. Berarti selisih supaya debit dengan kredit sama, berarti selisih itu kita taruh di sebelah debit. Nah, ini Mbak Wahyu, dari mana selisih itu, ya. Setelah ini sudah ketemu selisih ini kita nolkan lagi, ya. Kita tutup ke harga pokok penjualan, bukan HPP-nya yang ditutup, tetapi selisihnya yang ditutup. Selisih ditutup, ini saldonya di debit, berarti ditutup di sebelah kredit, supaya diposting nanti selisihnya 0, tidak ada selisih lagi, ya. Nah, terus ditaruh di mana, Bu? Pak, ditaruh, dikasihkan ke harga pokok penjualan. Ya, sebesar berapa? Sebesar yang angka yang ada di selisih. Ya, ini artinya bukan HPP-nya yang diambil, bukan, tetapi selisihnya yang ditutup. Nah, ini saya kasih keterangan menutup selisih BOP. Kalau ini menutup BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Gini ya. Ini caranya ya. Kemudian dengan dampak ini ada selisih BOP, maka HPP-nya karena yang dibebankan itu terlalu kecil, maka HPP harga pokok penjualannya otomatis bertambah ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke buku besar, ya harga pokok penjualannya bertambah menjadi Rp2.362.000. Nah, setelah jadi seperti ini, baru langkah berikutnya kita membuat laporan keuangan. Itu, ya. Ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita melanjutkan ke laporan keuangan. Silakan tanya tentang tugasnya dan sekaligus ada contoh penyesuaian ya. Penyesuaian yang penyusutan kan sudah di jurnal kemarin ya. Kalau sudah ya berarti nggak ada penyesuaian lagi. Jadi penyesuaian itu lihatnya di neraca saldo yang kita buat sebetulnya ini, neraca saldo sebelum penyesuaian. Angka-angka ini sudah layak nggak atau sudah sesuai nggak yang sesuai dengan per 30 November 2019. Kalau sudah sesuai nggak perlu sesuaikan lagi. Tapi kalau ini ada Bu, masih muncul BOP sesungguhnya sama BOP dibebankan. Ya, kalau masih muncul ya harus disesuaikan dulu, ditutup dulu biar masuk ke HPP. Gitu ya. Ada pertanyaan, monggo? Saya, Bu. Oh iya, monggo. Silakan. Yang ditutup berarti BOP sesungguhnya sama dibebankan ya, Bu? Iya, betul. Ya, kan akan muncul selisih ya. Ada yang begini, Bu, misal nggak pakai akun selisih, Bu, langsung di sini HPP, boleh? Sama, ya. Cara yang kedua, ini kan ada beberapa buku ya. Cara yang kedua itu langsung begini. Nih saya menutup BOP ini langsung dimasukkan ke HPP. Nah, monggo pakai cara yang mana silahkan. Nah, seperti ini. Nah, BOP sesungguhnya ambilnya tadi ya dari neraca saldo ya. Berarti di sini selisihnya langsung pakai akun HPP. Nah, sebesar berapa? Maaf. Ini tadi sesungguhnya ini ya. Nah, berarti HPP sebesar 140. Nah, jadi boleh ini alternatif kedua langsung jurnal seperti ini. Ini alternatif satu pakai akun selisih. Ini ya. Jadi boleh pakai yang ini ya.
langsung pakai HPP ya, selisihnya itu merupakan HPP, atau alternatif satu kita pakai akun yang namanya selisih dulu, baru selisih itu kita masukkan ke dalam HPP. Jadi monggo mau pakai yang mana. Sama endingnya yaitu HPP sebetulnya. Kalau yang dibebankan taksiran kita terlalu kecil, logikanya selisih BOP-nya menambah HPP. Tetapi kalau kebalikannya, kalau taksiran kita terlalu tinggi, berarti kan harga pokok yang kita masukkan ke dalam pesanan kan juga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi berarti HPP di akhir periode harus kita kurangi. Gitu nggih? Ada pertanyaan, monggo? Halo? Cukup Bu, lanjut. Cukup, oke. Kalau lanjut berarti saya mau masuk ke, ini saya stop dulu ya. Langkah berikutnya setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, berarti yang terakhir ini kita buat laporan keuangan. Ya, ini output kita sebetulnya ya. Dari proses jurnal, analisis jurnal sampai neraca saldo setelah penyesuaian, ending kita ini, output kita ini ya. Output kita yaitu laporan keuangan. Mau tidak maunya harus bisa ya. Ini berasal dari mana? Dari proses sebelumnya ya. Laporan keuangan perusahaan jasa dagang manufaktur intinya itu sama ya. Karena aktivitasnya yang sedikit berbeda, ini mempengaruhi di poin laporan laba rugi saja yang berbeda. Kalau laporan posisi keuangan paling akunnya sedikit agak banyak sedikit gitu ya, tetapi tempat dan ininya tidak mempengaruhi. Nah, sekarang yang saya bahas utama di sini adalah di laporan laba ruginya, ya. Kenapa yang saya katakan tadi berbeda, ya? Karena di sini aktivitasnya berbeda. Saya ingin mengulang lagi, nah, mengingatkan lagi. Aktivitasnya kan begini. Mulai dari membeli ya, membeli bahan baku, membeli bahan penolong, dimasukkan ke gudang ya, kemudian diproses, butuh tenaga kerja ya, butuh selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kalau sudah jadi akan masuk ke gudang barang jadi akan terjual. Ya, saat terjual ini kita menghitung ada harga pokok penjualan, harga pokok barang yang kita jual. Ya, kemudian selain departemen produksi, kita juga ada bagian pemasaran atau bagian penjualan yang memasarkan produk kita. Pasti di sini juga ada biaya-biaya. Begitu juga ada administrasi umum. Ini juga ada biaya-biaya. Nah, sehingga laporan laba rugi kita berarti yang satu ini ada penjualan. Penjualan harus dikurangi dengan harga pokok barang yang kita jual, itu kita sebut dengan laba kotor, baru dikurangi dengan bagian-bagian yang membantu memproses maupun sampai memasarkan produk, yaitu bagian penjualan atau pemasaran dan bagian administrasi umum. Nah, setelah kita kurangi semua, inilah ketemu laba bersih atau laba bersih dalam suatu tahun tersebut ya. Kalau masih dalam proses, kita kita mengenal harga pokok produksi. Ya. Nah, dari proses ini yang membuat laporan keuangan, khususnya di laba rugi perusahaan manufaktur, ini sedikit berbeda. Ya. Kalau jenis laporannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan sama, yaitu tetap ada 5 ya. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Ini perubahan modal biasanya dijadikan satu dengan laporan posisi keuangan, kemudian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ya, yang saya tekankan di sini kita coba membuat laporan laba rugi. Kalau posisi keuangan saya yakin yang di aset ya, aset tetap, aset lancar, aset tetap, utang modal hanya itu yang masuk. Ya. Kemudian arus kas sudah saya ajari di akuntansi keuangan menengah, mungkin saat akuntansi keuangan menengah 1 ya. Kemarin siapa di laporan arus kas itu kan sudah ada. Caranya bagaimana? Ada 3 kegiatan operasional, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan kan begitu. Kemudian CALK menjelaskan apa yang sudah kita buat di laporan laba rugi, posisi keuangan maupun laporan arus kas. Jadi penekanan pertemuan kali ini saya menekankan untuk membuat di laporan laba rugi.
Ya. Untuk laporan laba rugi perusahaan manufaktur ya, pertama kali kalau di neraca saldo kita sudah muncul harga pokok penjualan seperti tadi ya, sebetulnya untuk menghitung HPP ini bisa kita lakukan, bisa tidak. Kalau ini kita skip Bu ya, karena di laporan laba rugi tadi kan sudah jelas Bu, ada HPP. Coba yang dari soal yang kita kerjakan tadi. Nah, panduannya di neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Jadi kalau kita masuk ke sini ya, atau ini maaf sebelum ini ya. Jadi kalau kita masuk ke contoh soal yang tadi kita kerjakan sama-sama ya, ini di neraca saldo setelah penyesuaian di sini kan langsung pakai harga pokok penjualan ya atau HPP. Sudah jelas di sini. Kalau seperti ini kita buat laporan keuangannya sebetulnya lebih mudah ya. Kita langsung aja kita pakai contoh ini ya. Kita pakai contoh ini. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, atau sebentar. Ini saya undo, nanti masuknya di Excel aja lebih mudah. Oke. Berarti yang pertama untuk membuat laporan laba rugi, otomatis penjualan ya. Penjualan ini sebesar harga jualnya dikurangi harga pokok barang yang dijual atau yang kita sebut dengan harga pokok penjualan. Kita kurangkan menjadi laba kotor, kemudian biaya usaha yang membantu proses produksi sampai barang itu terjual juga, yaitu bagian administrasi dan biaya pemasaran. Ya. Kemudian kita tambahkan biaya ini, biaya usaha, antara laba kotor dikurangi biaya usaha akan ketemu laba bersih usaha. Ini usaha pokoknya. Siapa tahu ada punya usaha selain selain usaha pokok ya, selain mungkin menjual memproduksi barang, dia juga punya usaha jasa yaitu menyewakan gedung atau mungkin punya yang lain ya, menyewakan kendaraan atau apa gitu yang mungkin saat itu nggak begitu berfungsi sehingga dia gunakan supaya menambah pendapatan atau penghasilan dari perusahaan. Berarti ada pendapatan dan biaya di luar usaha. Kalau ini sifatnya memang kalau ada, kalau nggak ada ya. Sebetulnya inti dari laporan laba rugi perusahaan manufaktur itu sebenarnya ya hanya ini, ya ya hanya penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba kotor dikurangi biaya usaha yaitu biaya administrasi dan biaya pemasaran. Ya sebenarnya hanya ini. Nah, kita coba di soal yang tadi kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, ini kita coba. Ini ada neraca saldo seperti ini. Berarti kalau kita disuruh membuat laporan perubahan modal, laporan laba rugi, ya. Nah, kita coba. Sebentar. Ya, saya settingnya dulu. Ini saya hapus. Ini berarti saya buat laporan laba rugi ya. Ya. Yang pertama ada penjualan ya. Penjualan. Nah, penjualannya ada berapa? Ini kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kita masuk ke sini ke neraca saldo setelah penyesuaian, penjualannya sebesar 2.700.000, harga pokok penjualan sebesar ini 2.362.000 ya. Kita kurangkan ya, ketemu laba kotor. Ya, ketemu laba kotor, penjualan dikurangi harga pokok penjualan ya, dikurangi biaya usaha ya. Biaya usahanya apa saja di sini kita lihat ya. Ada administrasi dengan pemasaran. Berarti kita masukkan di sini biaya pemasaran ya. Hanya satu biaya pemasarannya yaitu biaya sewa kendaraan ya.
sebesar berapa sewa kendaraannya. Oke, kita linkkan aja ke sini. Ya, 100.000. Kemudian total ini berarti pemasarannya cuma ini ya, sederhana sekali. Jadi total biaya pemasaran hanya 100 ya. Ya, kita masukkan ke sini bisa. Ya. Kemudian biaya administrasi umum ya, yaitu ada 2, yaitu biaya penyusutan peralatan dan ada biaya bunga, maaf, administrasi bank. Sebesar berapa kita masukkan biaya penyusutan peralatan bagian administrasi 25.000, biaya administrasi bank ketemu 100.000 ya. Nah, ini kita jumlah total biaya administrasi umum ya. Kita jumlahkan sebesar 125. Nah, ini berarti total biaya usaha ya. Total biaya usaha kita jumlah 100 ditambah 125. Oke, nah ini saya pindah sebelah biar pas ya. Nah, kita jumlah antara laba kotor dikurangi dengan total biaya usaha ketemu laba bersih usaha. Nah, ini kita kurangi ya. Nah, jadi labanya hanya 113.000 ya. Ini saya contohkan hanya satu pesanan ya. Logikanya 1 bulan, 1 periode kan lebih dari 1 pesanan gitu ya. Ini contoh buat laporan laba rugi. Yang berikutnya perubahan modal neraca, hampir sama lah dengan perusahaan jasa dagang ya. Masih ingat ya? Halo, masih ingat ya? Iya, ingat Bu. Ya, masih ingat. Oke, nanti bisa saya kasih contoh ya, untuk dikerjakan ya, untuk penyesuaian. Jadi mulai penyesuaian sampai buat laporan keuangan. Ya. Ini untuk laporan laba rugi, laporan yang lain sama. Dan sekarang mungkin misal HPP-nya saya pengen mengurai Bu. Nah, ini saya masuk ke materi tadi ya. Kalau HPP-nya tadi di neraca saldo setelah penyesuaian kan langsung ya total berapa. Kalau pengen mengurai itu sebetulnya lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Jadi mengurainya itu ya berasal dari sebetulnya harga pokok penjualan itu berasal dari yang pertama biaya produksi. Biaya produksi itu didapat dari pemakaian bahan baku selama 1 periode, pemberian upah selama 1 periode, kemudian BOP di sini adalah BOP dibebankan, itu ketemu biaya produksi. Kemudian ditambah PBDP awal, persediaan barang dalam proses awal periode jika ada, ya. Kebetulan ini contoh saya itu kan perusahaan makanan ya, apalagi pesanan makanan biasanya 1 periode itu langsung habis, jadi nggak ada persediaan barang dalam proses. Kemudian PBDP akhir berapa? Jadi biaya produksi ditambah PBDP awal dikurangi PBDP akhir, itu baru harga pokok produksi. Ya, untuk menjadi harga pokok penjualan, lihat lagi persediaan jadi awal. Mungkin di awal periode ada barang yang sudah jadi tapi belum terjual. Ya, kemudian saudara tambahkan harga pokok produksi ditambah persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir, itulah yang terjual ya, atau yang disebut dengan harga pokok penjualan ya. Jadi kalau kita masukkan ke perusahaan perusahaan tadi yang kita contohkan yaitu Fasya Catering ya, ini sangat simpel sekali karena perusahaan ini itu persediaan barang jadinya dia prosesnya berdasarkan pesanan. Pesanannya kebetulan di periode ini sebelum akhir periode sudah terjual
sehingga tidak ada persediaan barang jadi awal, tidak ada persediaan barang jadi akhir, tidak ada. PBDP juga sudah langsung selesai dalam periode tersebut. Tapi tidak harus seperti itu ya, memang sesuai kondisi saja. Di akhir periode bisa juga masih dalam proses. Kebetulan yang saya contohkan ini sudah langsung selesai dan saya contohkan hanya sederhana, hanya satu pesanan ya. Sehingga kalau ini kita masukkan ya, kita mengingat pemakaian bahan baku ya. Berapa ini coba saya masukkan ke ini ya. Mungkin tadi masih ingat berapa bahan baku bisa dilihat di jurnal pemakaian bahan baku, yaitu 222.000 ya, 222.000. Oke, sekarang kita masukkan, saya di materi saja, share screen-nya. Ya, ini kalau di fascia catering ya, jadi bahan bakunya tadi itu kan 222.000 kan gini ya. BTKL atau biaya upah yang dibayar pada periode tersebut. Upah tadi kalau nggak salah secara tunai ya, lihat di zona pengeluaran kas, yaitu yang PBDP BTKL itu kan ada 1 juta ya, ada 1 juta ya. Ya, ada 1 juta, di sini kita tulis 1 juta. Ya, BOP dibebankan tadi kan 100% dari tenaga kerja langsung, yaitu 1 juta. Sehingga harga pokok produksinya ada Rp2.222.000. PBDP awal saudara lihat di soal ya, di soal di neraca saldo. Ya, biasanya soal yang di kelompok neraca saldo. Coba saya buka soalnya dulu. Tugas 2 pesanan. Oke. Kita lihat ya di soal kita, ini saya ganti share screen-nya ke ini ya. Nah, coba kita lihat di neraca saldo di soal 1 November itu tidak ada PBDP, persediaan barang dalam proses tidak ada, sehingga kita masuk ke dalam soalnya tadi ya. Nah, berarti PBDP awal ya 0 ya. PBDP awal 0. PBDP akhir kita lihat di neraca saldo ya. Neraca saldo tadi juga 0. Sehingga harga pokok produksi sama dengan biaya produksi. Karena kebetulan di awal periode tidak ada proses ya. Di akhir juga tidak ada proses lagi. Sehingga biaya produksi sama dengan harga pokok produksi. Kemudian persediaan barang jadi awal kita lihat di neraca saldo di awal periode di soal ya. Ini juga tidak ada ya, tidak ada persediaan barang jadi awal sehingga 0. Kemudian persediaan barang jadi akhir juga tadi dilihat di neraca saldo tidak ada persediaan barang jadi akhir sehingga HPP-nya ketemu Rp2.222.000. Nah, cuma tadi ada selisih BOP karena BOP dibebankan kita menaksirnya terlalu rendah. Tambah berapa? Ada tambahan tadi selisih BOP sebesar 140. Nah, berarti ini saya kecilkan dulu supaya muat. Ya. Oke, ini saya rapikan. Ya. Ini ya. Ini 0, ini juga 0. Ini ke sini. HPP-nya ketemu 2.250.000. Kemudian selisih BOP tadi kan menambah harga pokok penjualan. Nah, menambah harga pokok penjualan. Sehingga di sini HPP-nya harga pokok penjualannya menjadi
2.362.000. Sama kan dengan yang tadi. Nah, ini bisa pakai cara merangkai seperti ini ya. Atau kalau tadi di neraca saldo kita sudah ada ya, kita pakai yang contoh tadi juga bisa. Hasilnya sama ya. Itu mungkin ya untuk laporan laba rugi. Selainnya sama ya. Lainnya sama, nggak perlu saya terangkan lagi, nanti malah jadi bosan ya. Setelah laba rugi, kemudian laporan perubahan modal ya, antara jasa, dagang, dan manufaktur sama, tidak berbeda ya, bedanya di laporan laba rugi. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Ada yang tanya, silakan. Halo, monggo, ada yang tanya? Halo. Halo. Iya. Ada yang tanya? Kalau tidak ya silakan Itu amat. mau tanya, silakan. Sudah jelas? Jelas, Bu. Nggih, monggo. Ada yang tanya tadi, Bu? Siapa? Berarti soal itu kan neraca saldonya. Makanya yang di soal berarti, Bu. Yang di sebentar ini baru saya buka LMS. Ya, sebentar. Ya, zona penyesuaian, zona penyesuaian. Latihan zona penyesuaian dan laporan keuangan tadi sudah kita kerjakan bersama-sama ya. Ini akan saya upload tugas untuk penyesuaian plus laporan keuangan lengkap ya. Mungkin kalau lengkap dalam hal ini harus kembali ke mulai dari jurnal dan sebagainya. Mungkin nanti laporan arus kasnya bisa kita skip dulu ya. Nanti real waktu jenengan ini ya, apa adanya yang ada di di UMKM yang saya suruh untuk meneliti ya, sekaligus nanti membuatkan laporan keuangan lengkap di perusahaan tersebut. Jadi nanti ini belum saya setting ya, ini saya setting aja, assignment. Itu latihan sudah kita kerjakan bareng-bareng tadi. Tugas penyesuaian dan laporan keuangan. Ada, sambil menunggu ini ada pertanyaan, monggo. Halo. Silakan, ada yang Halo, tanya. boten Bu. Ya, silakan. Boten. Oh, betul nonton. Berarti sudah Boten nggih? nonton, nggih. Oke, berarti sudah. Campun. Kalau sudah, ini saya akhiri nggih. Saya kira pertemuan kali ini cukup ya, itu penjelasan saya. Yang laporan berikutnya sudah hampir sama dengan sebelumnya, jadi menurut saya tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tapi kalau memang masih bingung, saya jelaskan tidak apa-apa. Tapi kalau saya jelaskan kadang kan ada yang bosan, malah wis paham kok Bu, mbak terangke terus gitu ya. Ya. Tadi kan saya sudah paham, sudah ya. Jadi tinggal action saja, saya melihat tugas, nanti kalau ada review, koreksi, kita ketemu minggu depan, saya bahas koreksinya, ya seperti tadi. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang perlu didiskusikan, saya akhiri pertemuan kali ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ini saya setting untuk tugas yang harus saudara kerjakan untuk dikumpulkan sampai batas waktu sebelum perkuliahan minggu depan. Itu ya. Itu mungkin dari saya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.